Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pedas. Hai, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu. Welcome to my YouTube channel Sobat Derby Official. Nah Sobat Pedas, video ini adalah video yang paling banyak banget di request oleh Sobat Pedas semua. Video yang banyak ditunggu-tunggu oleh Sobat Pedas semua. Tapi mohon maaf Bu Ratu baru bisa share sekarang, dikarenakan ya banyak kendala juga ya dalam bikin video. Cuman alhamdulillah sekarang ada waktunya buat share kepada Sobat Pedas semua. Video apakah itu? Nah, di video kali ini Bu Ratu akan share kepada Sobat Pedas semua cara memasak pesanan seblak yang banyak dalam satu pesanan dalam waktu yang cepat gitu ya Sobat Pedas. Ada triknya gitu Sobat. Gimana cara melayani pesanan banyak tapi masaknya cepat, tidak lama gitu. Nah, makanya Sobat Pedas harus saksikan videonya dari awal sampai akhir. Jangan ada yang di skip juga ya. Nah, tapi yang belum subscribe jangan lupa harus di subscribe, like, share, dan komen. Aktifkan juga tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video Bu Ratu yang terbaru. Marilah kita saksikan videonya bareng-bareng. Oke? Nah Sobat Pedas, ya Sobat Pedas itu banyak banget yang minta gitu. Jadi banyak banget yang request, Bu Ratu tolong dong bikinin video, sempetin waktunya buat bikin video. Gimana sih cara melayani atau memasak seblak kalau misalkan pesanannya banyak, misalkan ada 10 ke atas atau 5 porsi ke atas atau 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20 porsi. Bu Ratu juga pernah melayani satu pesanan itu sampai 20 porsi sekaligus ya. Nah gini, sebelum kita ke praktek, Bu Ratu akan jelasin dulu nih. Pesanan itu kan beda-beda. Maksudnya gini, beda-beda tipe pesanan ya. Nah pesanan itu ada yang satu orang pesannya banyak tapi menunya beda-beda. Dan ada juga satu orang pesannya banyak tapi menunya sama. Dan satu lagi banyak pesanan tapi orangnya beda-beda. Misalkan ngantri gitu, per orang satu pesanan tapi ngantri banyak orang, otomatis beda-beda, beda menu, beda level pedas dan segala macamnya. Nah baiklah, kita akan lanjut aja, langsung aja. Gimana sih caranya kalau misalkan untuk melayani, misalkan yang pertama nih, yang pertama itu kita berurutan aja dari misalkan satu orang pesanannya banyak tapi menunya beda-beda. Nah Sobat Pedas, jadi kalau misalkan satu orang pesennya misalkan banyak, atau kita contoh aja pesen 5 porsi ya, biar nggak terlalu banyak, biar nggak terlalu pusing itu. Contoh aja 5 porsi. Contoh pesen 5 porsi. Satu orang pesen 5 porsi dengan menu yang berbeda-beda, dengan level pedas yang berbeda-beda. Nah kalau misalkan begitu, kita harus menyiapkan list. Semua juga kalau misalkan kita ngantri ya, kita juga harus tetap siapkan list atau catatan. Jadi nih fokus ke satu orang beli 5 porsi nih. Kita misalkan ada satu orang beli 5 porsi dengan topping yang berbeda. Kita tulis dulu semuanya, 1, 2, 3, 4, 5, kelimanya kita tulis, kita catat menunya apa aja, kerupuknya apa aja, segala macamnya kita catat terlebih dulu. Nah dari kelima tersebut, gimana nih, kita kan punya katel atau tungkunya cuma 2, tapi sedangkan menu berbeda-beda. Gak mungkin juga gitu ya kalau misalkan masak sekaligus kan cuma 2 gitu. Nah gimana solusinya? Gini, jadi dari catatan kelima tersebut, pilihlah nih, kan jenis kerupuk itu ada yang keras, ada yang lembek. Misalkan contoh, coba lihat ke sini, ini ada yang keras nih, contoh ya, ini ada yang keras, ada yang lembek seperti siomay, dan juga makaroni ada yang lembek.
Misalkan kan ada macam-macam kerupuk nih ya. Jadi nggak semuanya langsung dimasak. Ini beda-beda gitu ya. Jadi dalam perpesanan kita lihat dulu mana pesanan yang keras dan mana yang lembek. Nah, kalau misalkan sudah mengetahui ya mana yang lembek, misalkan satu ada campuran makaroni, yang lain kerupuknya keras dulu, yang lain ada campuran siomay. Jadi gini sobat pedas, kita pilih dulu, bikin dulu yang pertama. Yang pertama kita bikin otomatis 2 dulu ya, 2 dulu. Yang 3-nya berarti nanti. Jadi tetap sobat pedas kita bikinnya satu persatu, karena juga menunya itu beda-beda, nggak mungkin sama karena tingkat kepedasan beda-beda, menu pun beda-beda, jadi nggak bisa disatuin itu ya. Kalau beda-beda otomatis nggak bisa disatuin, nggak bisa. Jadi kita pilih dulu list menu mana yang lebih keras atau pilihan toppingnya yang keras dulu. Kita masak dulu yang topping yang lebih keras. Kita praktek aja lah ya. Nah, kita praktek aja. Kita seperti biasa, tapi Bu Ratu di sini hanya contoh, jadi takarannya tidak akan sama dengan takaran porsi biasa karena Bu Ratu hanya mencontohkan. Sekali lagi jangan tanya kok kencurnya sedikit, kok bumbunya sedikit. Bu Ratu hanya mencontohkan praktek cara memasak banyak aja, bukan resep seblak. Oke, catat ya sobat pedas, bisi banyak yang nggak paham juga nih. Takaran bumbu kita masukkan bumbu seperti biasa, misalkan 2 ya, 2 katel sekaligus misal. Ingat, ini hanya contoh, jadi takaran tidak akan sama dengan porsi biasa, oke? Nah, masaknya seperti biasa gini. Bu Ratu itu bisa langsung 2, dan gini kita curulungin air, ya seperti biasa. Ingat, menunya ini yang berbeda-beda. Kita kaldu seperti biasa, ya. Tingkat kepedasan misalkan ini level 3, ini level 1 misalkan ya. Nah, kita kecilin kompornya. Misalkan ini tulang, telur, ceker, misal ini tulang aja gitu ya. Kalau itu mah bisa diatur. Nah, sekarang dari kerupuk. Kan ini kita masak yang keras dulu. Kita masak yang keras dulu. Misalkan ini toppingnya inul aja. Dan ini pun misalkan toppingnya kan yang keras dulu, sama yang lembek itu nanti terakhir misalkan ya. Jadi gini sobat pedas, coba deketin sini. Nah, dalam memasak ini, nah kita langsung bumbuin ya, kita langsung bumbuin. Kalau sudah masuk kerupuk kita langsung bumbuin lah pokoknya, bumbuin ya. Kalau misalkan sudah matang, ini sudah ngagolak, tunggu aja sampai airnya ngagolak. Nah, setelah dibumbuin, ini contoh tulang cekernya sudah masuk ya. Ini contoh juga tulang cekernya misalkan sudah masuk menunya. Nah, kalau sudah ngagolak gini, ngagolak mendidih lah ya. Maaf, berarti suka campur-campur. Kalau sudah mendidih gini, kita jangan lupa icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya gitu. Udah enak. Langsung dimatikan. Kompornya coba lihat, dimatikan. Setelah mendidih, kompornya dimatikan. Pasti sobat pedas bertanya, atuh Bu Ratu merenan masih keras kerupuknya. Kayaknya masih keras kerupuknya. Tenang sobat pedas, karena kalau misalkan air mendidih terus dibungkus. Kita coba praktekkan aja biar sobat pedas itu paham. Nah, kita langsung bungkus ya, bungkus. Nah, bungkus aja ya. Nah.
Misalkan ada topping yang lembek, kita masukkan aja. Misalkan ini ada tambahan makaroni, kita langsung masukkan aja. Mana makaroni? Coba. Nah, kalau misalkan ada topping makaroni, masukkan aja. Aduh, Bu Ratu, kok makaroni langsung dimasukin, nggak dimasak? Sobat pedas, Bu Ratu gini ya, kasih tahu. Kita kan pesannya 5 porsi. Kita di sini masih ada waktu memasak 3 porsi lagi. Berarti apa? Masih ada 2 sesi lagi karena ini kompornya 2. Jadi 1 sesi 2 porsi, 1 sesi lagi 1 porsi, totalnya jadi 5 porsi. Jadi selama kita menunggu yang ke-3 porsi beres, ini disimpan, ini kerupuk kena air panas itu ngabekahan sendiri. Jangan khawatir enggak matang, kerupuk ini pasti matang. Namanya udah bekah berarti udah matang karena udah direbus pakai air mendidih, bukan dileop tapi digolakan sebentar gitu ya, dimasak sebentar. Maaf berisik. Jadi dimasak sebentar. Otomatis selama kita nunggu yang lain matang, ini juga ikut matang. Kalau ini masaknya matang sama, berarti itu ini bekah banget gitu ya sobat pedas. Jadi nggak rata gitu, nggak rata masaknya gitu sobat pedas. Tapi kalau misalkan cuman baru mendidih, kita matikan, ini kita simpan. Nanti juga ini pas porsi seblak yang kelima udah beres. Nah, yang pertama ini pun udah bekah sama gitu sobat pedas, tingkat kematangannya sama. Nah, kalau misalkan sesi yang kedua itu tingkat kematangannya jangan jadi pas setelah mendidih ditungguin sebentar, jadi setengah matang, udah setengah matang baru dimatiin kompornya, baru dimasak. Nah, kalau yang terakhir, kalau masak yang terakhir itu matang. Cuman matangnya jangan terlalu, kalau masak seblak itu jangan terlalu lembek. Jadi tingkat kematangannya 90% lah ya untuk yang terakhir. Jadi kan apalagi kalau dibungkus ya, jadi ada proses di perjalanan juga kan, seblak itu ngabekahan karena terendam air panas, itu ngabekahan sobat pedas kerupuknya gitu sobat pedas. Makanya prosesnya seperti itu. Mudah-mudahan sobat pedas itu paham untuk proses yang satu orang beli toppingnya beda-beda dalam 5 porsi gitu ya sobat. Nah, bagaimana sih kalau untuk tipe yang kedua, yaitu satu orang dengan menu yang sama?